Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin rahmah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya di siang kali ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhlas Mustai Kabupaten Sumedang dalam rangka menghadiri undangan Allah merupakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjunan alam, beliau yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam ilmiah, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, sampai kepada kita yang ikut serta terhadap ajarannya hingga yaumul qiyamah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, khatib berwasiat wabil khusus pada diri pribadi, umumnya kepada segenap ahli Jumat rahimakumullah. Marilah untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah, juga menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Karena keberuntungan hanya akan diraih oleh orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandang pangkat dan jabatan. Allah tidak memandang harta dan kekayaan. Allah tidak memandang rupa dan juga kulitnya. Tetapi yang Allah akan nilai adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan satu petunjuk bagi kita. Allah merupakan Tuhan kita, telah memberikan pedoman dalam Al-Quran bagaimana caranya dalam kehidupan keseharian kita agar kita menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 82, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika lahum jannatun fiha khalidun. Artinya walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihah, dan orang yang beramal soleh, berbuat kebaikan, ulaika ashabul jannah, mereka akan dimasukkan ke dalam surga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pedoman bagi kita. Di dalam jiwa kita harus tertanam keimanan. Dan keimanan tersebut endingnya adalah berbuat kebaikan. Bukan hanya saja kita iman,
tidak berbuat kebaikan, tapi iman, percaya terhadap Allah dan Rasul-Nya, juga percaya akan ada hari perhitungan, kemudian ia melakukan kebaikan. Karena iman itu gabungan dari 3 faktor. Yang pertama adalah unsur keyakinan. Yang kedua, unsur ucapan. Yang ketiga adalah unsur perbuatan. Tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Hadirin sidang Jumat undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kemudian ia melakukan kebaikan-kebaikan, maka ia akan masuk surga. Kebaikan itu banyak macam ragamnya. Kita menemukan duri di jalan, kemudian kita singkirkan, itu juga merupakan kebaikan. Ada orang tua, nenek-nenek atau kakek-kakek, kita bertemu di jalan, ingin menyeberang jalan, dia tidak bisa, kita seberangkan, itu pun kebaikan. Bahkan di dalam Islam, watabassumuka biwajhi ahika, engkau tersenyum di hadapan saudaramu, itu adalah merupakan kebaikan, merupakan sedekah. Jadi banyak macam ragam kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukannya. Dan kata Allah, ulaika ashabul jannah, mereka itu akan masuk ke dalam surga. Tapi dilanjutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 83, orang yang akan masuk surga itu di antaranya yang pertama, alla ta'buduna illallah, engkau jangan beribadah kepada selain daripada Allah. Ibadah kita hanya untuk Allah. Jangan mengharapkan imbalan dari manusia. Jangan mengharapkan ibadah kita pujian dari manusia. Ada yang memuji, ada yang mencaci maki kepada kita. Tetap kita ibadah karena Allah, lillahi ta'ala. Tidak ada yang memuji, kita tetap ibadah kepada Allah. Ada yang mencaci maki, tetap ibadah kepada Allah, bukan karena manusia. Yang kedua, yang akan masuk surga di dalam surah Al-Baqarah itu kata Allah, wabil walidaini ihsana. Harus berbuat baik kepada ibu dan bapak. Wabil khusus ibu kita yang telah mengandung kita, melahirkan kita. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, aku mau berbuat baik kepada siapa dulu? Kata Nabi, ummuka, kepada ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, kepada ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, kepada ibumu. Sampai 3 kali Nabi menjawab kepada sahabat. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Yang keempat kalinya kata Nabi, summa abuka, kemudian kepada bapakmu. Ibumu sampai 3 kali. Seseorang yang telah berhasil, mungkin ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi konglomerat, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi petani. Itu adalah jasa daripada ibu dan bapak kita. Seseorang yang durhaka kepada ibu dan bapak, maka siksaannya kata Nabi tidak akan nanti di akhirat, tapi akan disegerakan di dunia. Jangankan di akhirat, ia akan bisa merasakan siksaan yang dirasakan bagi orang yang pernah menyakiti hati ibu dan bapak. Yang ketiga, di dalam surah Al-Baqarah tersebut, orang yang akan masuk surga itu apa? Wazil kurba wal yatama wal masakin. Orang yang selalu berbuat baik kepada kerabat. Pada siapa lagi? Kepada yatama, anak-anak yatim. Pada siapa lagi? Kepada masakin, fakir dan miskin. Orang yang selalu memperhatikan kerabat, kemudian anak yatim, fakir dan miskin, ia akan masuk surga. Harta yang kita miliki bukan milik kita, tapi titipan dari Allah. Harta yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah.
Kalau Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat, pada anak yatim, pada fakir miskin, maka kita laksanakan. Mungkin oleh Allah diberi anugerah berbeda-beda. Ada yang menjadi orang yang kaya, ada yang menjadi orang yang miskin, ada yang menjadi orang yang fakir. Semuanya juga itu adalah karunia dari Allah. Tergantung kita semua menyikapinya. Orang yang kaya membutuhkan bantuan orang miskin. Tidak mungkin dia kaya kalau tanpa bantuan orang miskin. Hadirin sidang Jumat undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang akan masuk surga itu yang keempat, waqulu linnasi husna, harus berbicara baik kepada sesama manusia. Lidah kita ini bisa menjadi sebab selamat, bisa saja mungkin lidah kita ini akan menjadi celaka. Betapa banyak orang yang celaka gara-gara sebab dia tidak bisa menjaga lisannya. Betapa banyak orang yang hancur perusahaannya gara-gara tidak bisa menjaga lisannya. Betapa banyak orang yang kaya hancur gara-gara tidak bisa menjaga lisannya. Maka kata Nabi di dalam sebuah hadisnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Siapa orang yang iman kepada Allah, siapa orang yang beriman kepada hari kiamat, maka berbicaralah yang baik. Jika tidak bisa berbicara baik, kata Nabi, auliyasmut, atau diam saja. Tidak bisa berbicara baik, diam lebih baik. Ketimbang kita berbicara akan berbahaya. Kemudian yang kelima, yang akan masuk surga, kata Allah di dalam surah Al-Baqarah itu, wa aqimus sholata. Orang yang senantiasa mendirikan sholat. Sholat merupakan komunikasi hamba dengan Allah. Orang yang melaksanakan sholat bertanda ia tawadu, rendah diri di hadapan Allah. Kepala sekalipun yang dihormat-hormat, tapi di hadapan Allah ia rendahkan dengan sujudnya. Orang yang sholat, dia merasa bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Badannya milik Allah, nyawanya milik Allah, anaknya milik Allah, harta dan kekayaan milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, ibadahku, hidupku, matiku hanya milik Allah Rabbul Alamin. Tidak ada kesombongan pada diri orang yang sholat. Kemudian yang keenam, di dalam surah Al-Baqarah tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan orang yang akan masuk surga itu wa'atuz zakah, yang senantiasa mengeluarkan zakatnya. Zakat dengan sedekah agak berbeda. Kalau sodakoh, infak itu hampir sama tapi beda. Kalau sodakoh itu tidak wajib. Tapi kalau zakat hukumnya wajib bagi orang yang sudah nisab, mencapai batas minimum, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Kita sudah ada Badan Amil Zakat Nasional dan mungkin ada lembaga-lembaga zakat yang lainnya. Kalau kita sudah bernisab zakat, keluarkan zakatnya. Karena keberkahan akan diraih bagi orang yang senantiasa mengeluarkan zakatnya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kata Nabi, hasinu amwalakum bizakah. Jaga hartamu dengan zakah. Wadaw maradakum bis sadaqah, dan obatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadirin sidang Jumat undangan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan, baik itu berupa melaksanakan sholat, kemudian juga puasa,
kemudian juga berbuat baik kepada tetangga, kepada kerabat, kepada fakir dan miskin dan lain sebagainya, agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.